Ya, teman-teman, hari ini tanggal 14 bulan 12 ya, di bagian keempat ya untuk update emiten punya teman-teman. Bagi yang baru gabung, silahkan dibaca terlebih dahulu. Baik teman-teman, sembari teman-teman membaca, saya ucapkan terima kasih seperti biasa kepada teman-teman kita yang selalu support channel ini ya, baik yang memberikan balasan komentar ataupun yang lainnya. Terus yang telah nge-share juga terima kasih, yang memberikan like juga terima kasih, yang telah memberikan subscribe yang lama teman-teman ya, terima kasih ya, setia dengan channel ini. Terus kepada yang telah memberikan super thanks ya juga terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan dikalikan 10 kali lipat. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan bahas emiten, tapi sebelumnya teman-teman ya, perhatikan dulu, udah diupdate dari mulai Jumat malam ya, dari bagian 1, bagian 2, bagian 3 nih ya. Sekarang bagian 4. Perhatikan aja emiten-emiten yang sudah dibahas ini ya. Ini sangat penting biar nanti tidak terulang lagi teman-teman ya. Ataupun teman-teman mau lihat-lihat dulu, silahkan untuk di di playlistnya gitu, pasti siapa tahu ada yang menarik buat teman-teman, dan ada emiten teman-teman di sini ya. Siapa tahu ada yang untuk LK kuartal 3-nya, terus untuk targetnya silahkan. Cuman untuk target maaf ya, terbatas ya, hanya untuk yang terbatas saja untuk target. Terus ada cara-cara juga, silahkan dilihat-lihat ya. Baik teman-teman, kita langsung aja ke bagian berikutnya. Ada emiten apa nih? PTRO katanya sudah break di hari kemarin Jumat ke 25.500 ya. Wah, udah keren nih. PTRO udah keren teman-teman ya. Saya bilang kan PTRO ini salah satu emiten yang di bagian ketiga dibahas ya secara umum ya. Nah, PTRO ini teman-teman ya, udah harga tertingginya, dan dia milik bandar, tidak ada tahanan sebelah kiri. Teman-teman kalau ngikutin yang seperti ini, ikutin terus MA-nya teman-teman. Terserah teman-teman mau pakai MA20 atau angka MA10. Teman-teman mau take profit ketika putar balik boleh gitu teman, putar balik gitu ya. Karena di sini saya tidak punya tahanan sebelah kiri teman-teman. Artinya saya tidak punya target. Ini targetnya hanya target bandar. Dan seperti saya bilang bahwa bandar itu menargetkan, tunggu sebentar ya, kita cek dulu teman-teman nih. Ini kan mau stock split ya. Ini juga ini udah luar biasa. Dan kabar dari saya cuma satu teman-teman ya. Sekarang si bandar lokal sudah take profit. Perhatikan dia take profit di harga atas. Bandar Foreign sudah take profit juga di harga atas. Jadi sekarang itu mereka lagi take profit. Karena tinggal berapa hari lagi ya, kita cek deh untuk ini sebentar ya. Corporate action, stock split. Nah, tanggal 27 teman-teman. Sekarang berapa? Tanggal 14 ya. Berapa hari lagi? 13 hari kurang. 13 hari lagi berarti potong 2. Tinggal 10 harian lagi ya ke tanggal 27. Nah, perhatikan teman-teman, tanggal 27 ini adalah area-area nanti untuk stock splitnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harap hati-hati, karena tanggal 27 hari apa nih? Hari Senin, Selasa, Rabu, hari Rabu ya, hari Rabu. Untuk ini mah bukan Desember. Desember yang ini teman-teman ya. Nih, hari Jumat. Hari Jumat adalah kumdetnya teman-teman ya. Nih, kumdetnya 27 Desember. Jadi teman-teman, kenapa dia stock split? Karena harganya sudah mentok di tertinggi, dan dia sudah berhasil, si bandar lokal dan si bandar lokal sudah berhasil jual di harga tertinggi. Foreign juga harga tinggi. Ada 10 hari lagi. Apakah mereka dijual harga tertinggi? Seperti biasa teman-teman, yang namanya bandar itu seperti itu. Dan sejarahnya PTRO itu kan punya salah satu tokoh ya, tokoh dan bandar juga ada di situ. Biasanya dia dikebawahin dulu teman-teman gitu ya. Ini waktu kapan nih terjadi stock split? Itu tahun 2012 ya. Nah, ceknya di sini teman-teman ya, PTRO, saham PTRO. Nah, teman-teman perhatikan ya, tahun 2012 dia juga sudah stock split ya di sini nih. Nah, stock split. Sejarahnya stock split gimana, dia udah harga tertingginya gitu kan. Dia berbanding berapa nih? 10 juga sama. Jadi harga dipangkas gitu kan, langsung dikebawahin lagi teman-teman ya. Bawahin lagi, dia sampai nyelam sampai ke harga baru 29, dari berapa nih? Jadi udah stock split ya 4.500 tuh, ke dalamin lagi sampai ke harga 282. Nah, ini mudah-mudahan terjadi seperti itu.
Jadi teman-teman nanti tenang aja teman, kalau jumlahnya sih nggak jadi masalah, tinggal dibagi dua aja. Berarti teman-teman kalau 25.000 bagi 10, 10 berbanding 1 kan? Betul, 10 bagi 10. Berarti tinggal teman-teman punya harga 2.500 gitu kan. Nanti teman-teman buka jadi harga 2.500 punya kali 10 lot aja. Kalau teman-teman punya 1 lot kali 10 punya 10 lot di harga 2.500. Nah, sejarahnya ada itu dijebloskan dulu teman-teman. Mungkin beberapa saat naik, nanti ada penurunan sedikit, nanti ada kenaikan, setelah itu dijeblosin. Nah, itulah saat-saat teman-teman mungkin nanti ke depannya bisa melakukan pembelian kembali. Jadi setelah stock beli sudah harga kan ini 4.600 ya. Ya, waktu tanggal 10 nih ya. Maaf, tanggal 12 2012 kan. Dia stock beli udah harga tertinggi, tapi sejarahnya itu dia di apa namanya di 2012 kan di sini nih contohnya. Sampai ke harga dari harga 4.200 setelah stock split langsung diturunin ke angka 281. Nah, nanti kesempatan teman-teman nanti diambil di harga bawah aja teman-teman ya. Itu menjadi teman-teman lebih baik lagi. Kenapa lebih baik? Karena punya harga di bawahnya. Nah, setelah itu namanya ketokahan gitu kan, dia pengen ngambil di harga sebawah-bawahnya mungkin, lalu dia akan jual di harga setinggi-tingginya. Jadi semenjak dia pengambilan sampai penjualan 2016 sampai ke 2024 ya. Nah, itulah istilahnya mereka itu ngambil harga terbawah berapa ini? 241 teman, tahun 2016. Langsung dia digas ke atas. Ya, lebih baik nanti teman-teman setelah ini dia jadi 2.500, nanti teman-teman bisa mungkin ketika harga di bawah banget gitu ya. Itu saran dari saja teman-teman. Kalau untuk besok ya, karena sekarang lagi jualnya, mereka akan jual di harga setinggi-tingginya. Setelah stock split dia akan ngambil biasanya berdasarkan sejarahnya ya. Ini berdasarkan sejarah nih, bisa sejarah ya. Jadi dari tahun 2012 langsung dibawa ke bawah sampai ke harga 2015 ya. 2012 dia diturunin sampai tahun 2015-an ya, 2016 lah. Berapa tahun tuh nurunin? 2, 6, 4 tahunan ya. Jadi 4 tahun dia menurunkan dari harga 4.000 sampai ke 200. Setelah itu ngegas teman-teman. Tinggal hitung berapa persen dia harus menuruninnya dulu. Nah, teman-teman bisa memikirkan hal itu. Untuk sekarang mungkin ya masih ada kenaikan karena sebelum tanggal 27. Lebih baik teman-teman kalau sudah profit sebelum tanggal 27, 3 hari sebelumnya lah. Teman-teman lebih baik take profit dulu, nanti kalau mau ngambil lagi nanti di bawah aja. Ya, tunggu aja ke penurunannya, bisa sampai 2 tahun. Ini 2 tahun ya penurunannya teman-teman. Dari tahun berapa nih? 2 tahun ya. Dari mulai tahun 2012 kan. 3 tahun ya. Nanti kalau ada upaya sekitar berapa 50%, teman-teman coba scalping dikit gitu kan. Nanti mungkin ada kenaikan sedikitnya, setelah turun lagi scalping dikit gitu. Jaraknya sekitar 40 sampai 50% dari penurunan. Biasanya suka ada kenaikan dikit. Nah, upayakanlah di situ teman-teman untuk swing pendek. Nah, teman-teman, jadi untuk hari ini lebih baik teman-teman kalau secara EMA sih masih di ke atas gitu ya. Cuman udah mulai menyentuh ya 10-nya secara TA itu ya. Nah, secara isian ya mereka sudah keluar teman ya. Keluar ya, udah keluar, si bandar lokal juga keluar. Bahkan di sini nih. Yang merah ini udah keluar. Perhatikan, udah merah udah keluar ya. Si juga sama si Bandar Poren juga sudah keluar. Apalagi si Bandar Poren ngambil dari tahun berapa nih? Bulan 10 ya. Ngambil sekarang udah jualan. Jualan pertama itu di tanggal 6 Desember. Pure dia udah jualan. Jadi teman-teman harap hati-hati aja. Lebih baik teman-teman nanti kalau mau ngambil setelah stock split, perhatikan kalau dia downtrend teman-teman, dia biarin aja downtrend karena emang kecenderungannya seperti itu sejarahnya ya. Sejarahnya seperti itu. Oke, teman-teman, untuk PTRO seperti itu ya. Terus ada PMMP. PTMP ada nih. Pancamitra ya. Semakin dalam, semakin dalam kita lihat dulu teman-teman, semakin dalam, betul semakin dalam. Nah, ini biarin aja teman-teman ya, karena dia lagi posisi downtrend, betul semakin dalam teman-teman ya, semakin dalam. Dan per hari kemarin tanggal 13 Desember ada pungutan dari bandar lokal nih. Bandar lokal sudah melungut lagi ya. Mudah-mudahan sih ini bisa ditahan ya. Andaikan dia ditahan. Nah, ini belum saya pindahin ya, nih support terbawahnya nih. Dia sudah menimbulkan support baru lagi di angka
90. Nah, suatu saat dia akan ke sini, kembali kan yang di sini ketutup kan sama candle hijau. Nah, mudah-mudahan yang ini ketutupnya sama candle merah, teman-teman, candle merah ke bawah aja nih. Itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Dia untuk menutup si ekor hijaunya. Nah, sekarang itu si bandar lokal sudah mulai ngambil barang nih. Mungkin ini pertanda baik, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan pertanda baik ini. Bandar Forex juga sudah mulai ngambil lagi. Perhatikan 2-3 hari ini sudah mengambil lagi ya. Di tanggal 10 Desember 10 Desember tahun 2025. 10 Desember kita lihat poin ada CC ngambil 6.000. Kita lihat grossnya dia ngambil bulat 6.000 teman-teman di harga 100 perak ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemicu dia ke atas ya. Ini juga sudah mulai tembus, MA11 mulai tembus ya. Nah, tapi tetap harus hati-hati, ini area penurunnya di angka 90-an ya. Taruh ke target saya masih ke angka berapa nih? Kita ke sini ya. Ke angka berapa nih? 240 ya. Itu target paling tingginya, tapi untuk target sedikit-sedikit nih perhatikan di sini teman-teman. 180, 148, 135 sama yang 120. Terserah teman-teman mengambil titik di mana, yang penting teman-teman kurangin dari titiknya ya. Sekitar 5 poin lah ya, atau enggak sampai 10 poin. Jadi PMMP walaupun diturunin, biarin aja teman-teman selama MA10-nya masih berada di atas ataupun nembus candle, karena dia lagi posisi downtrend teman-teman, biarin aja ya. Nanti kalau mau ngambil lagi, mau average lagi, tunggu ya MA10-nya di bawah candle seperti hal ini nih. Nah, ini buat candle, mesti teman-teman suruh ngambil di sini, ngambil lagi di sini, gitu seperti inilah. Tapi kalau saya sendiri coba lihat di sini berapa persen sampai ke sini. Ya, betul bisa ngambil di sini teman-teman. Saya udah sekitar 27%-an. Jadi saya kadang-kadang kalau dari kalau dari angka saya tidak jarang saya ngambil dari dari harga. Saya cenderung ikutin aja MA10. Oh, ini udah mulai naik, berarti average saya sudah di sini. Contohnya gitu ya. Nanti contohnya MA10 kalau saya sendiri contohnya ngambil sini lagi ya. Ambil di sini pertama di sini terus ngambil di sini kan average saya di tengah-tengah sini. Kita ukur lagi teman-teman. Ukur lagi ke sini udah berapa persen? Oh, 23% saatnya average gitu kan. Udah kan saya di sini kan harga di sini, akhirnya saya punya harga di sini nih. Nah, udah di sini sekarang udah 3 kali cukup. Andai kan dia bawa ke bawah lagi, biarin. Saya akan membiarkan ya. Tetapi kalau ketika saya melihat ada si support ini teman-teman, saya akan menunggu dulu ini konfirmasi apakah ini ketutup atau tidak ya, seperti itu. Jadi saya utang tadinya awalnya di sini, terus di sini harganya, yang kedua pas dia pada lagi di sini saya punya harga di sini. Artinya saya punya titik untuk kejemputnya di 120 ya. Udah kejemput. Terserah teman-teman mau kejemput langsung caw ataupun teman-teman mau melanjutkan ke tahap berikutnya. Cuman tetap teman-teman bisa menjaga psikologisnya enggak gitu kan, ketika sudah nyangkut kejemput, apakah teman-teman akan menjualnya atau cenderung menahannya. Maka teman-teman kalau yang investasi mah istilahnya tidak memikirkan seperti ini. Nah, kalau investasi baru teman, oh ini tadinya beli contohnya di angka 140, 168. Nah, ini cukup buat average sekarang nih katanya. Di 99 dia average gitu teman-teman. Bawa ke bawah lagi udah cukup nih buat investasi ya. Sekitar berapa poin, 100 poin, udah turun lagi, ngambil lagi gitu. Itu dah teman-teman investasi seperti itu. Nanti targetnya ditentukan juga. Contohnya saya akan jual pada saya sekitar harga 110, maka akan saya jual di 200, contoh seperti itu. Nah, itu cara-cara investasi. Ataupun nanti karena ini bagian dividen, nanti saya akan take profitnya setelah bagian dividen 2 kali dan saya akan keluar, bisa jadi seperti itu. Tergantung dari teman-teman mau melakukan di emiten, sebuah emiten seperti apa ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini juga sedikit lagi mau masuk ke MA10-nya ya. Harap bersabar aja teman-teman, karena teknikal yang paling tinggi itu bersabar. Tidak ada lagi teman-teman mau scalping mau apapun, kalau tidak teman-teman tidak bersabar cenderung gerunggusu ya. Akhirnya bisa kejeblos juga gitu ya. PMMP selama 5 tahunan deh. Ya, 5 tahunan lagi downtrend terus, dan ada yang di bawahnya yang ikan 3 berarti 50 teman-teman ya. Ini juga sudah harga termurahnya teman-teman selama 5 tahun. 3 tahun juga sama termurahnya ya teman-teman. Harga termurah di jangan 13 50-an ini ya. Nah, target teman-teman mungkin ya udah downtrend banget gitu kan. Kita perhatikan jangan lama-lama di sini aja teman-teman. 141 gitu mungkin bisa target kenaikan teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi masih dalam posisi downtrend, cuman per hari kemarin tanggal 13-nya ada akumulasi daripada bandar lokal. Kita cek dulu deh bandar lokal siapa yang ngambil.
Tadi kan foreign sudah ya, si CC. Sekarang bandar lokalnya siapa yang ngambil? Ada CP, YP, bagus. Ini bakal bagus teman-teman. Ya mudah-mudahan bisa dapat kayak mas 10-nya ya. Walaupun tidak jadi, minimal bisa kejemput di area 121 teman-teman ya. Mudah-mudahan. Oke, sobat malam juga sudah mulai masuk. Lanjut. Ada Diva. Ini Diva di bawah garis berikutnya, Kita cek Diva dulu ya. Ya, ini sudah menembus garis berikutnya, artinya lagi sudah menembus ya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan informasi seperti ini. Jadi, saya tinggal cabut nih ya, teman-teman, saya cabut. Tuh ya, saya cabut. Nah, ini sudah mulai menunjukkan area penurunan, maka hati-hatilah teman-teman. Kemarin sudah menunjukkan ada si kepala merah di 154 dan sekarang ditimbah lagi ya. Artinya si kepala merah sudah terjadi teman-teman ya. Jadi dia open gap atas di sini berarti. Nah, ini adalah target kenaikan teman 153. Lalu sekarang sih dalam posisi downtrend teman-teman, tapi selama downtrend ini biarkan aja kan dia punya PR menyambut ke angka 124 sama di satu lagi di angka 113 ya. Nah, ya targetnya ada ke 198 sama 237 ya. Ini semua target sudah tercapai ya waktu di sini ya. Sudah tercapai, biarkan aja. Berarti target berikutnya. Oke teman-teman, perhatikan untuk bandar lokalnya. Bandar lokal sudah akumulasi ya 3 hari ini. Cuman pas hari kemarin tanggal 12 ada pembuangan, tapi pengambilan lumayan teman-teman. Kita cek di tanggal 11 Desember. Ada NI, ada XL teman kita, ada GR, ada KK, ada CC. Kemungkinan si GR sama si NI atau enggak si KK yang menjadi bandar di sini teman-teman. Karena jika ngambilnya cuma 500 kok, sedikit ya teman-teman. Ngambilnya cuma sedikit doang. Jadi ini bisa terpecah di mana aja, belum terlalu signifikan pengambilannya ya, oke. Jadi bandar bandar lokal sudah mulai masuk tapi dalam posisi downtrend. Nah, seperti ini teman-teman jangan spekulasi. Lebih baik teman tunggu, bersabar. Andaikan ada kenaikan, biarin aja teman-teman. Kalau mau ngambil lagi nanti setelah MA10-nya di atas kanal ataupun si MA10 sudah mulai mengarah ke atas ya. Kadang-kadang seperti ini juga suka di prank juga teman-teman ya. Tiba-tiba menuliskan teng ke atas ini. Tiba-tiba seperti itu, biasa seperti itu ya. Kita cek berapa sih penurunannya dia itu. Udah 30%, biasanya suka pernah. Ini sudah ditahan di sini ya. Nah, ini ada penurunan lagi. Mudah-mudahan sih bisa ke arah 124-nya ya. Kenapa? Buat menebus PR-nya. Nah, kalau sudah ketebus PR-nya mungkin bisa ke arah ke atas lebih enak lagi ya. Sporen bagaimana, udah ngisi, Poren tadi udah mulai ngisi, Pandar Lokal juga sudah mengisi. Mudah-mudahan sih ini ditahan ya. Jangan sampai ke arah sini nih. Kalau ke 123 tembus ya artinya bagus juga untuk mengisi PR-nya gitu kan, untuk menghilangkan PR-nya. Tapi walaupun teman-teman nyangkut, kejemput teman-teman, tenang aja, ada di 200-nya kita terus pantau dan teman-teman perhatikan aja ketika menembus garis yang saya gariskan di angka 154 ataupun di angka 123. Catatan dari saya yaitu si bandar lokal sudah mulai masuk kembali. Bandar Poren juga sudah mulai masuk walaupun sedikit tapi sudah masuk. Smart Money belum ada peningkatan yang tajam. Jadi belum terkonfirmasi teman-teman. Soalnya kalau terkonfirmasi itu bandar lokal, bandar akumulasi dan Smart Money sudah masuk, nah mereka cenderung bisa mengolah sebuah emiten. Nanti mereka berperang, habis berperang muncullah scalping YP, XL gitu, XL yang jago scalping, YP yang jago scalping pada masuk, beng gitu, kadang-kadang suka ke atasin ya. Oke. Sementara seperti itu ya, berdasarkan sejarahnya dia turun dulu ke bawah baru di up ke atas. Apalagi sekarang targetnya lebih tinggi daripada target sebelumnya. Kalau kemarin targetnya di angka 178, sekarang target di 200. Saya aja menarik angka 237. Oke, teman-teman, untuk dibahas seperti itu ya. Lanjut, ada Teguk ya. Ini Teguk saham lupa apa lagi gitu ya. Tunggu sebentar ya. Ya, ini saham gocapan gitu ya. Sama saham gocapan, sejak diakumulasi dia tidak melakukan lagi pengambilan secara signifikan ya. Nah, semenjak di sini deh teman-teman tidak pernah mengambil lagi, cenderung dia datar, cenderung menahan di sebelah kanannya ya. Kita cek untuk bid dan offernya. Kenapa harus cek bid dan offer? Untuk melihat dia tebal atau tidak. Nah, ini untuk bid dan offernya belum tebal teman-teman ya. Ini masih tahanan 1 digitan aja ya. Tapi cenderung rata nih teman. Kalau rata begini berarti siapa yang ngurusin? Pasti bandar. Nanti teman-teman kalau ini 113 minimal dia 15 atau enggak 8, enggak 9 ribu gitu ya. Istilahnya minimal di 7.000 lah, 7.000-an tuh baru kalau udah tebal dia pertandakan ke atas. Kalau sekarang masih dijagain aja ya. Ini masih dijagain aja di 1 digit aja, cuma 1.000 doang ya.
Biasanya tanda-tanda seperti itu teman, kalau ini udah biasanya 3.000 jadi 6.000, biasanya 3.000 jadi 10.000. Nah itu sudah mulai itu teman-teman. Kalau sekarang hanya diangkat di angka 55 aja ya. Terus untuk ada informasi apa lagi nih? Nggak ada, cuman itu doang. Coba lihat kita ada informasi di pasar nego nggak ya. Di pasar nego kita lihat untuk nego ya, kita nego tanggal 11 nggak ada untuk bulan Desember ini ya. Bulan Desember ini nggak ada teman-teman ya. Untuk di pasar nego cenderung aman. Terus untuk pengambilan sampai Desember ini SA, ATL, NI, RG ya. Yang paling banyak si AYA sama si AT ini Pak. Lumayan teman-teman ya. Maaf teman-teman ya, agak terganggu sedikit. Nah beginilah teman-teman kenapa saya tidak bisa live ya, ketika begini ada gitu teman-teman ya. Tapi Teguk udah saya perkirakan mau ke 72 teman-teman, ini target ke satunya perkirakan mau ke 72 karena saya mengambil dari sini teman-teman. Nih si kepala merahnya ya. Dia cenderung suka ditransaksikan. Nah sekarang apalagi kemarin bandar foreign dan bandar lokalnya cenderung masuk ya. Nah itulah menjadi pertanda mungkin si MT ini mau di up ya. Ini juga ada Smart Money juga sudah mulai masuk dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit ya. Biasa kalau Smart Money sudah masuk suka bisa ke atas teman-teman. Tinggal sabarnya aja. Kalau di saham gocapan itu tinggal sabarnya aja. Teman-teman juga yang nyangkut bisa kejemput, tenang aja teman-teman. Ini juga belum ada tanda-tanda apapun gitu kan. Kecuali kalau udah ada tanda seru gitu kan. Oke teman-teman, untuk Teguk cenderung aman ya, tenang aja. Transaksi juga sudah masih lumayan SA yang nguasain gitu ya. IU, MG, AO yang ngejual. Kita cek record 3 bulan ke belakang deh. 1 2 3 4 nah di sini. Kita tanggal 2 ke tanggal 2 ya. Kita untuk kalau 4,5 miliar masih aman, cenderung aman ya teman-teman, tidak akan kena FCA ya, kecuali kalau udah di bawah sekitar 0,3 0,4 miliar mungkin itu akan cenderung kena FCA gitu, karena transaksinya tidak lebih daripada 5 juta per hari gitu kan. Ini NI juga sudah ngambil secara bagus teman-teman ya, NI ya. Kita untuk nego 59.000 bagus teman-teman. Nego juga bagus. Ini ngambil dari siapa nih? Dari si AZ ya. Dari si AZ, ngambil dari si AZ. AO cenderung mindahin. Nah, kalau bandar seperti teman-teman dia tidak pernah istilahnya bandar itu nominalnya berapa ya dia akan beli sesuai dengan nominal. Nanti setelah itu mereka biasanya menargetkan ke angka berapanya bagi. Jadi untuk angka 50 itu udah standarnya dia gitu teman-teman. Makanya kalau sudah banyak di angka 50-nya itu baru banding kalau si OD aja baru 59.000 ya. Kalau kita jangan dinetkan deh, digroskan aja 59.000. 59.000 aja masih kurang, tahannya 1 2 3, artinya minimal dia punya harga 300 lah teman-teman, 300 barang 300 lot atau enggak 300.000 ya, maksud 300.000 400.000 sampai 1 juta lot. Itu mungkin akan lebih baik untuk harga untuk 1 juta lot kan enak teman-teman ya. Pasti average-nya terus di bawah gitu kan, jadi jualan di harga atas aja enak. Oke, untuk Teguk sementara itu masih kena FCA-nya masih aman teman-teman. Secara transaksi masih di atas 5 juta per harinya. Secara rata-rata saya hitung kasar secara rata-rata ya. Terus untuk kenaikannya saya perkirakan ke 72, di situ ada si kepala merah, dan dari isian bandar lokal cenderung tidak menjual secara signifikan. Terus dia santai saja, dia tidak melakukan apa-apa. Poin juga sudah masuk, Smart Money juga sudah mulai masuk, yang mudah-mudahan tidak lama lagi ini di-up lah teman-teman ya. Karena kalau teman-teman sudah mulai bosan. Nah, disinilah teman-teman diuji kesabaran teman-teman. Lanjut ada DOS. DOS ini sebenarnya target sudah tercapai. Jadi target semuanya sudah tercapai ya teman. Saya itu menarikkan ke angka sini teman-teman. Udah ke angka ke angka IPO, listing IPO ya, sudah tercapai. Nah ini mungkin teman-teman ini bagian ke babak keduanya. Makanya babak kedua teman-teman kok ini semakin turun gitu kan. Betul, semakin turun. Kenapa? Karena bandar lokal jualan. Perhatikan bandar lokal. Dia yang hijau ini bandar lokal ini, dia cenderung jualan ya. Jualan, lihat di sini juga merah, merahnya pekat banget. Foreign bagaimana? Foreign yang ada pengambilan, ngeluar lagi kan. Dia pengambilan, keluar lagi, ngambil dikit, keluar lagi. Cenderung sekarang dia lagi menunggu aja teman-teman. Kalau begini lagi menunggu, mungkin ya poin-poin yang pecicilan ya cuma ngambil beberapa lot aja, dia sudah mulai keluar ya, karena
Kadang-kadang foreign juga ada yang bersikap seperti retail gitu kan. Tidak semuanya foreign itu bersikap seperti bandar, tapi kadang-kadang retail, si foreign juga bersikap seperti retail. Dia hanya ngambil, menunggu, udah tunggu tinggi jual, tidak mau memaaf harga gitu ya. Oke, kita lihat untuk lokalnya siapa yang ngebuang ya. Dari mulai tanggal berapa nih? 04 Desember. Kita lihat untuk domestik. Kita untuk reguler ada CP YB teman-teman ya, yang menjuang si CP sama si YB. Maka biarin aja, ini si IF ya, untuk Y nya si IF ya. Biarin aja, siapa yang nerima? Nah, teman kita yang nerima. Maka kenapa ini longsor? Karena teman-teman kita banyak yang average, teman-teman. Average akhirnya tidak apa namanya, tidak mantul-mantul, terus aja di average. Maka saya bilang teman-teman, kalau mau average lebih baik teman-teman tunggu ini MA10-nya itu sudah mulai di bawah candle. Ini kan MA10 sudah mulai masih di atas candle ya. Terus nanti kalau mau average MA10-nya di bawah candle tapi lagi menuju ke atas begini. Nah, ini lagi menuju ke atas nih. Nah, teng ke atas, di sini kan teman-teman, average itu di sini nih. Ini sedang MA10 udah di bawah candle tapi lagi menuju ke bawah kan panahnya pasti arahnya. Nah, maka tunggu aja konfirmasinya teman-teman, juga masih gitu kan, pas dia mau udah mulai ke atas nih MA10 di bawah candle langsung ke atas aja gitu teman-teman. Makanya teman-teman ketika mau average juga harus perhatikan MA10-nya aja gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak asal average, nggak asal istilahnya wah ini mau naik tapi MA10 masih di atas, karena kadang-kadang ada kenaikan sementara, malah ini kenaikan sementara gitu kan, bisa aja gitu teman-teman kejemput gitu. Cuman teman-teman di sini hanya spekulasi teman-teman. Kalau pakai MA10 di bawah candle, teman-teman punya planning ya. Nanti juga bisa menentukan, oh udah berapa persen nih, baru 5%, MA10 sudah mulai di bawah candle, naik bentar lagi juga lah, bisa gitu kan. Tapi ketika teman-teman diukur, wis udah 20% nih, udah average lah. Average kan punya harga di tengahnya, belum naik juga, malah ke bawah lagi. Nah, teman tunggu aja. Kalau masih rentan 7%, 5% ya masih aman teman-teman ya. Nanti teman-teman seperti itu aja. Kalau mau average, saya tidak akan memperkirakan angkanya berapa, tapi perhatikan MA10-nya aja. Dan perhatikan teman-teman mau average di range berapa. Contohnya teman-teman, kalau saya sendiri 10 sampai 15% teman-teman untuk average itu. Bahkan seharusnya mah jangan sampai 10-15%. Minimal 25% gitu teman-teman, 25% ataupun sekitar 30% di batas bawah peraturan bursa. Bursa kan kadang-kadang mengumakan itu 30%. Harusnya 30% baru average. Jadi enak, ke tengahnya itu enak gitu, ketahuan tengahnya langsung di tengah gitu kan. Nanti kalau average teman-teman average lagi, tunggu 30% lagi gitu kan. Jadi teman-teman cepat kejemputnya kalau begitu ya. Jadi teman-teman nggak santai, jadi nggak nungguin angka berapa nih gitu ya teman-teman. Oke, untuk DOS seperti itu masih ada keadaan downtrend karena bandar lokal lagi jualan. Mudah-mudahan si bandar foreign sih udah mulai ngambil lagi ya. Beberapa hari cuma juga malah ikut jualan juga, tapi si bandar foreign masih ada di atas teman-teman ya. Masih ada di atas. Dari sini, kalau dari sini ngambil, dari sini bandar foreign dan ngambil ya. Masih ada di atas sekitar ya 1/3-nya udah dijual ya. Cuma kalau bandar lokal cenderung dia ngejual. Nah, mudah-mudahan karena bandar lokal sudah punya duit, mudah-mudahan dia bisa ngambil lagi untuk DOS ini. Tapi sebenarnya target saya itu sudah selesai. Kalau teman-teman perhatikan atau lihat video-videonya yang menanyakan DOS, target saya itu di penelitiannya itu sampai ke harga dia listing dan harga tertinggi ketika IPO ya. Lihat aja video-video saya tentang DOS teman-teman ya. Lanjut, ada DFUM ya. DFUM. Nah, DFUM kemarin ada tarikan dikit ya, harusnya udah kejemput teman-teman nih. Kalau teman-teman memperhatikan, udah kejemput nih. Karena dia sudah membentuk shadow di sini ya. Shadow udah kejemput. Cuman kenapa nggak saya tarik nih teman-teman? Nggak saya tarik karena belum menembus secara body. Kalau sudah ketemu sama body, maka saya akan tutup yang sebelah kepala merahnya, kita gantikan dengan kepala merah yang lain gitu kan. Kalau ada. Nah, untuk DFUM ternyata dia bandar foreign lagi akumulasi juga. Kemarin ada pembuangan sedikit banget ya, cuma 3 juta. Tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Perhatikan dia ngambil di angka 02 Desember ya. Ngambil ke atas, ngejual, ke atas dia ngambil. Nah, sini ada pembuangan dikit. Jadi si bandar foreign cenderung masih di atas. Lokal bagaimana? Lokal 2 hari ini ada pengambilan. Jadi ini saya 2 ya atasnya itu diambil sama bandar lokal dan foreign.
tetap harus hati-hati. Di sini ada si ekor merah. Ekor merah, di sini ada si ekor hijau nih. Ini ada tanda penurunan, teman, sini ada tanda penurunan ya. Ya, kalau ini namanya area wajib, teman-teman. Beda dengan yang seperti ini nih. Ini sebenarnya tidak wajib untuk untuk diturunkan, ya terserah mereka gitu. Kalau di sini itu wajib, kenapa harus ke sini? Kalau ini tidak wajib ke sini, mau ke sini mau enggak terserah mereka gitu. Kalau yang ini wajib dikunjungin, ekor hijau sama ekor merah itu wajib dikunjungin ya. Maka saya bilang ini target penurunan bisa ke sini ya, biasanya ke sini. Kalau sekarang lagi uptrend contohnya, biarkan aja dulu. Ya jangan dipikirin, kalau dia sudah mulai downtrend, ke bawah, baru pikirkan, oh nanti saya ngambil di sini. Jadi selama masih uptrend jangan dipikirin dulu, teman-teman ini. Yang penting kita sudah ngasih tahu, oh di sini mau penurunan nanti deh. Tinggal teman-teman nanti ambil mau range berapa, teman-teman ngambil TP-nya gitu kan ketika ada uptrend itu. Oke, ketika nanti dia MA10 makin menjauh dan semakin mendekat, saya akan take profit ketika si kanal merah menyentuh MA20 contohnya, atau enggak ketika si kanal merah menyentuh 20 lebih dikit, atau enggak kurang dikit, atau enggak MA10 kurang dikit, atau enggak lebih dikit, saya akan take profit. Kalau teman-teman sudah punya rules peraturan seperti itu, ketika dia turun, teman-teman bersyukur, ketika dia naik juga bersyukur juga. Oh, berarti dia ke depannya, tahun depannya atau bulan depannya, ketika dia di bawah lagi, saya akan take profit di atas itu. Kan jadi pengalaman teman-teman. Itu yang pengalaman seperti itulah yang tidak akan didapatkan dari orang-orang lain yang tidak mengalami di saham itu. Ya, seperti teman-teman ya. Oke, untuk DFUM seperti itu. Jadi penurunannya walaupun sedikit nih. Lalu diambil sama bandar lokal dan foreign juga lagi masih di atas ya. Bandar lokal semenjak kemarin jualan ngambil lagi tapi di atas. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada. Kepala merah sudah ada, 22 1 2 gitu ya. Nah, ini juga kepala maju sudah ada, tanda-tanda kenaikan sudah ada. Walaupun kata orang ini udah terjemput, kalau menurut saya belum kejemput. Maka saya tidak menghilangkan yang namanya si kepala merah di area sini, harus kejemput sama body ya. Di atas ada nggak target? Oh nggak ada ya, biar aja di sinilah. Ya, di sini aja, biarin aja. Manfaatin ketika shadow begini untuk scalping aja, teman-teman. Jangan sampai teman-teman, wih mau naik lagi nih, gitu. Jangan sampai teman-teman kalau sudah kejemput ya udahlah teman-teman gitu ya. Baru berapa persen ini? Baru 55% ya. Oke, untuk DFUM sebenarnya teman-teman kecenderungan di sideways atas dan barang lokal sudah akumulasi, bandar foreign belum meninggalkan, masih ada di atas, kecenderungan ke atasnya ada untuk DFUM ini. Unik sebenarnya udah di targetnya udah dibahas ya. Untuk target itu silakan aja lihat videonya. Untuk sekarang itu si unik ini lagi posisi istilahnya downtrend, teman, biarkan aja. Teman kita juga nyangkut di saham unik ini. Tunggu sebentar ya. Baru kemarin dibahas tanggal 13 ya. Harga kuartal 3 itu, harga wajarnya itu 1004 ya. Masih jauh teman. Untuk PBB-nya 238. Nah, kalau berdasarkan PBB ini lagi mahal posisinya ya. Nah, untuk perhatikan untuk unik, teman kita kan nyangkut, ada juga yang nyangkut di harga berapa nih? Oh, dia tidak menyebutkan angka, teman-teman. Average di harga berapa? Teman-teman, saya tidak tahu teman-teman average di harga berapa gitu kan. Teman-teman contohnya nyangkut di harga berapa? Contoh di sinilah gitu ya. Mungkin 2 candle atau enggak di sinilah. Pasti teman-teman beli ketika saya dua seperti ini ya. Ini baru berapa persen ini penurunannya dari sini? Baru 10%. Ya, 10% masih gampang teman-teman. Naik arahnya 30% gitu. Atau enggak 20%, ya masih setengahnya masih bisa lah teman-teman. Nah, teman-teman untuk unik saya tidak akan menargetkan untuk angka ya. Berapapun angkanya terserah. Yang penting teman-teman perhatikan penurunannya aja dulu. Penurunan bisa ke angka 398. Ini udah dibahas sebenarnya kalau teman-teman lihat target harga unik. Nah, situ udah saya jelaskan. Lihat aja video tanggal 13 nih, ada unik target harga kenaikan unik ya. Nah, tanggal 13 nanti mungkin lebih jelas lagi. Nah, untuk unik itu perhatikan di 398. Jangan ngambil di 398 ya teman-teman, tapi penurunan ke sini dulu. Perhatikan nanti MA10-nya nih, MA10-nya apakah dia sudah di bawah candle? Mungkin itu tanda bisa jadi untuk average. Terserah teman-teman mau ngambilnya berapa, 10%, 20% untuk berani average di harga berapa. Kalau saya sendiri kan 15% gitu kan, sampai 20%, tergantung dari CMA-nya. Cuman untuk penurunannya bisa sampai sini gitu ya. Nanti kalau mau ngambilnya jangan di 398-nya.
Siapa tahu MA10-nya masih menuju ke bawah gitu kan. Makanya perhatikan aja ketika dia nyampe sini MA10-nya menuju ke bawah, menuju ke atas enggak. Kalau MA10 sudah di bawah candle dan menuju ke atas, mungkin itu bisa average. Misalkan dia sampai sini MA10-nya masih berada di atas candle, itu masih downtrend, maka akan terjadilah ke harga 315. Ini mudah-mudahan dikasih semuanya ya. Catatan dari saya itu waktu itu kan MA10 masih berada di atas candle, bandar lokal lagi jualan, perhatikan bandar lokal jualan, si foreign juga jualan. Jadi kalau teman-teman terus ngambil di area-area sini, keenakan mereka enak ngelemparnya, bang ngelempar gitu kan. Ini dia lempar siapa nih? Dari tanggal 4, tanggal berapa nih mulai pembuangan? Tanggal 3 tuh, lihat yang nerima siapa? Teman-teman kita, karena mereka pikirnya mungkin teman-teman mikirnya, daripada turun lebih dalam lagi saya average, nanti ada kenaikan lagi langsung saya jual. Kadang-kadang berpikir seperti itu. Padahal saya juga waktu dulu teman-teman berprinsipnya seperti itu, gagal. Jadi dari sekian banyak percobaan, efektifnya itu hanya untuk scalping teman-teman. Beberapa kali saya keluar masuk ketika emiten seperti ini turun. Ya kadang-kadang suka ada tarikan kan dari bawah. Nah saya memanfaatkan itu, kadang-kadang saya keluar masuk di situ. Tapi deg-degannya lebih deg-deg-ser gitu kan. Karena saya berprinsipnya udahlah, kalau scalping hari ini harus untung ya saya untung, kalau rugi ya saya akan cut loss gitu kan, seperti itu. Peraturan scalping seperti itu. Kalau teman-teman besokin lagi ya artinya teman-teman bukan scalping gitu. Niatnya kan pengen ada kenaikan sementara, padahal kadang-kadang teman-teman kalau mau lihat kenaikan sementara biasanya teman-teman ukur aja dulu ya sebelum kalian itu. Nah 32%, berarti kan ada ditahan di 32%. Nah di sini 30% sampai 40%. Saya bilang ini kalau teman-teman perhatikan, ketika dia tahan dia niat mau ke bawahin lagi, ukur lagi dari sini 30% lagi teman-teman. Mungkin sekarang makanya mau ke area sini gitu kan. Kalau enggak 30%-nya bisa jadi ke area, nah bisa ke area sini teman-teman ya, ke 344 bisa jadi seperti itu gitu ya. Makanya saya tidak akan memberikan average itu. Kalau saya sendiri itu cenderung menunggu aja MA10-nya. MA10 di bawah candle itu akan saya ambil, dan posisinya pasti di bawah lah gitu teman-teman ya. Nah itu saran dari saya untuk unik ya. Jadi saya menentukan hanya batas penurunannya 398 sama 313. Kalau untuk average nanti tunggu MA10-nya di bawah candle. Itu menjadi tanda, dan lihat MA10-nya itu lagi menuju ke atas ya, si MA10-nya. Oke, untuk unik seperti itu. Jadi ada yang nanyain average harga berapa, sudah terjawab. Terus yang kenapa turun sudah terjawab juga, karena si bandar lokal lagi jualan, orang juga lagi jualan, yang nerima teman-teman kita. Jadi kalau teman-teman kita yang nerima, enak tuh bandar, bang aja buangnya lebih enak. Ada yang nerima sebelah kiri gitu kan, ada yang makan sebelah kanan gitu kan, dalam posisi downtrend. Nanti kedepannya teman-teman lebih baik teman-teman kedepannya upayakan kalau mau ngambil saham itu jangan dalam posisi longsor seperti ini. Itu namanya spekulasi. Betul, 1, 2, 3 kali teman-teman kadang-kadang berhasil. Tapi selebihnya teman-teman kebanyak deg-degannya ya. Lebih baik udah sabar punya duit di porto, sabar teman-teman ya. Kalau suka unik udah bagus nih gitu kan. Nanti tunggu aja MA10-nya. Ya, MA10-nya. Kejemput lagi saja menarikkan ke angka sini teman-teman, ini ke angka sini ya. Untuk kenaikan si unik ini ya, ke angka sini. Ke sini teman, target saya ke sini ya, hanya ke sini aja nih. Ini untuk kenaikan mungkin musim selanjutnya gitu ya. Tapi saya mau nunggu kuartal 4-nya teman-teman, bisa nggak ke sini. Biasanya kalau kuartal 4-nya bagus, si foreign suka ngambil teman-teman. Tapi si foreign lagi ngejual dulu, ya biarin aja lah. Biasanya suka informasi 1 bulan sampai 2 bulan, 1 bulan sebelumnya lah, sebelum RA keluar nih, foreign ngambil nggak nih. Kalau ngambil biasanya dia suka di atasin. Maka saya menadaikan aja ke angka sini aja, ke angka 504. Jadi teman-teman kalau nyangkut di berapa ini, ya disebutin angkanya sih teman-teman. Ya udahlah, mungkin saya hanya menarikan ke angka sini aja teman-teman, tidak ke angka sini. Kenapa? Teman-teman lihat aja video saya tanggal 13 bulan 12 ya untuk unik. Ini mungkin untuk target selanjutnya ya, untuk target selanjutnya. Cuman untuk kita akan lihat aja dulu ke arah sini. Kenapa saya menarikan ke sini? Karena di sini selain ada kepala merah ya, kepala merahnya, ada kepala merah aja di sini. Oke teman-teman, seperti itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman bisa memberikan ulang ketika mau average. Lebih baik teman-teman jangan nunggu angkanya, nominalnya. Lebih baik nanti teman-teman nunggu MA10-nya di bawah candle. Baik bisa pisah RDN ataupun sama RDN. Oke. Ada PART.
jam 10.27. PART penurunan turun. Kemarin sempat naik turun. Ini garis yang saya gariskan belum ada yang ketembus satupun teman-teman. Jadi cenderung santai aja. Terus ini garis yang ke bawah juga PR-nya belum ketemu semuanya. Jadi garis ke atas sudah ketemu sama shadow aja belum saya cabut, biarkan saja. Berarti tanda-tanda ke atas sudah ada. Kalau sekarang masih berada di tengah antara MA10 sama MA20 si kandalnya. Jadi biarkan aja kecenderungannya dia ini kenaikan ada. Udah ada sih kenaikan 87 ya. Cuman belum menembus PR. Biar aja dia menembus PR-nya dulu teman-teman ya. Itu akan lebih baik lagi. Nah, catatan dari saya ternyata bandar lokal lagi akumulasi juga sama ya. Ini akumulasi juga walaupun sedikit. Bandar foreign juga sama akumulasi. Artinya kecenderungan bandar lokal dan foreign sama-sama akumulasi, sama-sama menjual nih, menjual, akumulasi, menjual. Cenderung dia seiring dan sejalan ya. Mudah-mudahan tidak pisah ya. Kita gabung dari tanggal 10 Desember. Kita lihat domestiknya ada DU ya, ada teman kita ada PG ada TP. Mungkin si DU ada sebagai bandar di sini ataupun si CC atau ngasih EP, kita ngasih TP ya. Tapi kalau teman kita mungkin hanya 0,5 lah keyakinan saya. Tapi untuk di foreign ada KK, ZP, YP. Yang paling banyak itu ada si KK sama si ZP. Nah, mudah-mudahan ini sebagai kalau foreign itu gampang apa namanya? Gampang mendeteksinya, teman-teman. Cuman kalau bandar lokal itu yang sering terkecoh kita, teman-teman. Kadang-kadang ini saya bilang, "Oh, ini bandar bukan nih." Aduh, pengambilan sedikit. Tapi detektor bandar sudah mengatakan ini ada pungutan bandar. Tapi di sini belokalnya ada XC, ada XC. Cuman si kakak atau ngasih PD sedikit. Aduh, gimana saya bilang, titip sendal. Saya bilang masa bandar titip sendal gitu kan. Yang namanya titip sendal berarti bukan bagian daripada emiten ini gitu kan. Mereka kalau bandar ya udah berarti menandain gitu. Oh, sini gitu kan. Dia mau oh kita tunggu dulu deh bandar bukan bandar. Si Rita ini ngambil apa enggak sih? Kalau dia mulai ngebuang lah udah mulai nampung tuh biasanya. Kalau udah ngambil lagi ya udah sodorin sama dia, ngambil. Udah habis Rita dananya atau kagak naik nih. Enggak naik nih kagak sabar-sabar baru tuh peng muka atasnya atau ke bawahin. Kalau masih banyak yang ngambil biasanya langsung ke bawahin dulu gitu sampai Rita benar-benar habis dan nyerah. Walaupun ada duit udah nyerah, udahlah. Saya tidak akan ngambil lagi, saya nunggu poolnya aja gitu kan. Ketika puas udah kejemput udah jual gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Niatnya investasi baru 5-7% udah jual. Niatnya udah investasi ya. Dikasih turun dikit teman-teman malah frustasi. Kalau namanya investasi turun dikit adalah kesempatan. Kalau naik biarkan aja karena targetnya belum tercapai. Kalau investasi niatnya harus sabar-sabar dulu teman-teman. Swing juga sama sebenarnya. Jadi ilmu paling tinggi itu suka saya bilang kesabaran teman-teman ya. Oke, untuk part seperti itu ya. Jadi masih ada bandar lokal dan foreign cenderung sama dia ngambil. Jadi ada kekompakan dari mereka. Cuman hati-hati aja area si ekor hijaunya ya. Ini adalah ada penurunan wajib dikunjungin. Oke. Biarkan dia kalau mau ke atas silahkan ke atas dulu karena bandar lokal dan foreign sudah akumulasi. Kalaupun dia mau ke bawah artinya dia mau menjemput dulu PR-nya. Oke. Untuk PART seperti itu. Satu lagi ECII ya. ECI pas di garis bawahnya tapi saya belum cabut karena belum melebihi ya. Nanti kalau sudah melebihi baru saya cabut. Ada garis keduanya di angka 217 ya. Target saya di 391 yang kedua kali. Berarti pernah mencapai ke satu kalinya. Ini yang kedua kalinya. Nah, perhatikan teman-teman, karena teman-teman dulu juga banyak yang nyangkut di area sideway-nya, dibawa ke bawah dan pada kejemput. Semenjak itu tidak ada yang ngasih kabar lagi dan dikasih kabar lagi kepada ketika teman-teman nyangkut lagi. Terima kasih teman-teman. Saya jadi bisa ngebahas yang keduanya dan mencabut status yang pertama. Oke teman-teman, sekarang informasinya teman-teman di ECI ini di 282 ya sudah menembus garisnya. Terus ini juga ada tahanan lagi di angka 21. Ini lagi putar balik teman-teman ke bawah ya. Bukan putar balik ke atas, dia lagi ke bawah. Dan perhatikan teman-teman, suatu saat dia akan ke harga 344 ya. Ini posisinya sekarang sudah mulai MA10 di bawah. Ya maaf di atas karena artinya lagi downtrend. Mudah-mudahan ditahan di MA20 di sini ya. Kalau dia masih ditahan di MA20 dan MA200 artinya ataupun lebih dikit dah. Artinya dia masih mau ke atas teman-teman.
Cuman kalau udah jeblos ya, malah menembus ke angka 217, kemudian dia akan ke bawah lagi ya untuk ECI seperti itu ya. ECII kita lihat posisi. Jangan sampai teman-teman itu beli ECII ini dalam posisi tinggi gitu kan. 10 tahunan. Nah, ECII tenang aja teman-teman. Teman-teman walaupun ngambil harga sekarang dan nyangkut masih dalam posisi murah. Kemarin sudah harga termurahnya banget di angka 164 ya di sini nih. Nah, 153 154 lah di sini ya. Ini cenderung bersih teman-teman. Jadi saya hanya memperkirakan ke 215 aja. Teman-teman lagi di posisi murah banget ya. Artinya ada kesempatan ke atas. Tinggal teman-teman mampu bersabarnya aja mau take profit di harga berapa. Ini tahan ke atas belum ada ya. Kita nanti cek deh kalau tahan ke atas karena ini jaraknya juga lumayan jauh teman-teman. Dia tahun berapa nih? Tahun 2022 ya. Kita cek lagi nanti ke atas ketika dia sudah mencapai target yang keduanya. Oke. Jadi sekarang ini belum saya cabut untuk ininya, untuk apa namanya? Untuk penurunannya karena masih berada di situ. Tapi tanda kenaikan sudah terlihat jelas di angka 347. Artinya suatu saat ya istilahnya mau ke sini mau kemana pun ke bawah, suatu saat dia akan ke sini. Kalau teman-teman punya target di angka 393, kurangin 5 sampai 10 tik atau gue sama nih 5 sampai 10. Tergantung teman-teman. Pokoknya jangan pas banget di harga sini teman-teman ya. Kadang-kadang ya ketebusnya sama shadow. Kalau sama shadow tetap tidak akan saya cabut, tetap di situ. Misalkan di sini nih. Ya. Ketemu sama shadow kan tidak akan saya cabut, biarkan aja karena suatu saat juga dia akan ketemu sama body. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk ECI seperti jadi untuk pungutannya bagaimana? Bandar cenderung jualan, teman-teman perhatikan ya. Ini jual bandar masih jualan, ada pungutan masih dikit banget. Teman terakhir juga jualan. Nah, bandar lokal ada pungutan sedikit tapi pungutannya sedikit ya. Banyaknya ngejual. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Untuk ECI ini biarkan dia menembus garis penurunannya ataupun ada putar balik di MA 200-nya ya. Ditandai dengan apa? Si bandar foreign sudah mulai memaaf harga lagi karena kecenderungan bandar foreign dan lokal cenderung ngejual, teman. Mudah-mudahan sih selesai ya jualannya ya, bisa diangkat ke atas lagi. Ini dalam posisi murah ya, teman-teman, lagi posisi murah banget ya. Jadi, teman-teman jangan khawatir kalau punya quote di sini, teman-teman masih di harga termurahnya. Oke teman-teman, untuk ECI seperti itu dan kita udahi dulu babak keempatnya. Kita akan sambung lagi ke babak kelima. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan dan ciao.